Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dalam program Beriman, Bertumbuh dalam Firman. Dan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 35, demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Tema firman Tuhan dari ayat ini adalah jangan sangkal imanmu. Nah saudara, ada beberapa aspek yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini. Ya. Aspek yang pertama itulah arti daripada menyangkal iman. Ya. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan menyangkal iman? Ya. Penulis Ibrani menjelaskannya, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Atau dengan kata lain, jangan kamu menyangkal imanmu kepada Yesus. Apa maksudnya menyangkal iman kepada Yesus Kristus? Menyangkal iman kepada Yesus Kristus artinya, saudara, kita tidak lagi percaya. Kita tidak lagi beriman kepada Yesus Kristus. Kita meninggalkan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Kita berhenti beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Kita menolak, kita mengingkari iman dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Kita tidak mau lagi mengikuti Yesus. Kita tidak mau dengar lagi firman Kristus. Kita menolak firman Kristus. Kita mengabaikan firman Kristus dan mengikuti apa yang menjadi keinginan diri kita sendiri. Inilah arti daripada menyangkal iman atau melepaskan kepercayaanmu. Yang kedua, saudara, bicara tentang tantangan supaya jangan menyangkal iman. Ya. Apa yang menjadi tantangan kita? Tantangan yang kita hadapi terhadap iman kita, saudara. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa salah satu tantangan terhadap iman Kristen adalah penganiayaan. Saudara bisa lihat itu di dalam ayat 32 sampai dengan ayat 34 dari Ibrani pasalnya yang ke-10 ini, saudara. Penganiayaan. Nah, saudara, penganiayaan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi setiap orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Ya. Tantangan ini menjadi sebuah pergumulan tersendiri bagi setiap para pengikut Yesus. Apakah mereka tetap bertahan dengan iman kepada Yesus meskipun mereka harus menderita penganiayaan, ataukah melepaskan iman kepada Yesus sehingga dengan demikian bisa terlepas, bisa terhindar dari yang namanya penganiayaan. Ini adalah sebuah tantangan, saudara. Ya. Dan di sini kita bisa melihat orang-orang Kristen yang menjadi alamat dari penulis surat Ibrani, mereka telah mengalami berbagai macam penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus. Dan penulis surat Ibrani ini menguatkan mereka, menasehatkan mereka supaya mereka tetap bertahan. Supaya mereka jangan melepaskan iman mereka kepada Kristus. Supaya mereka jangan meninggalkan kepercayaan mereka kepada Kristus hanya karena penganiayaan. Memang berat penganiayaan yang mereka alami. Mereka harus kehilangan segala sesuatu. Mereka dibenci. Mungkin mereka juga dipenjara. Bahkan tidak sedikit yang harus mengalami kematian oleh karena iman kepada Kristus. Nah, disinilah tantangan itu muncul. Apakah saya harus tetap bertahan dalam iman saya kepada Kristus, ataukah saya berhenti percaya kepada Kristus sehingga penderitaan penganiayaan ini bisa terlepas dari kehidupan saya? Penulis surat Ibrani menasihatkan, biarpun ada tantangan terhadap imanmu kepada Kristus, tetaplah bertahan, jangan lepaskan apa yang menjadi iman dan kepercayaanmu kepada Kristus. Mengapa? Poin yang ketiga, berbicara tentang alasan supaya jangan menyangkal iman. Mengapa penulis Ibrani memberikan nasihat supaya orang-orang percaya tetap mempertahankan iman mereka kepada Kristus meskipun harus mengalami berbagai macam penganiayaan? Dia menulis, karena besar upah yang menantinya. Ada upah yang sangat besar yang menanti bagi setiap pengikut-pengikut Kristus yang tidak menyangkal imannya, bahkan ketika harus menderita penderitaan, harus menderita penganiayaan sekalipun. Memang saudara tidak dijelaskan secara spesifik seperti apa bentuk upah yang akan diterima. Tetapi satu hal yang pasti,
bahwa mereka pasti akan menerima upah yang besar atas kesetiaan mereka mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Perhatikan kata upah yang besar. Nah, istilah upah yang besar ini bicara tentang nilai, bicara tentang kualitas upah tersebut yang tidak bisa dibandingkan ya dengan penderitaan yang mereka alami sebagai para pengikut Kristus. Terkait hal ini, Rasul Paulus pernah menulis dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18. Dia menulis begini, saudara. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan zaman sekarang ini, apa saja itu, termasuk juga penganiayaan, ini tidak bisa dibandingkan, tidak layak dibandingkan, karena nilainya sangat berbeda jauh. Kualitasnya berbeda jauh dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita para pengikut Kristus. Upahnya tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disandingkan dengan penderitaan penganiayaan yang dialami sebagai pengikut Kristus. Tidak layak. Kenapa? Karena kualitas nilai dari upah itu begitu besarnya yang akan diberikan, dinyatakan kepada kita yang setia mempertahankan iman kita kepada Kristus, apapun penderitaan yang harus kita alami. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 3 aspek yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini. Pesan firman Tuhan hari ini. Mari kita terus berjuang dalam mempertahankan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Ya, akan ada banyak cobaan, akan ada banyak hambatan, tantangan yang berusaha membuat kita pada akhirnya menyangkal iman kita kepada Kristus. Tetapi firman Tuhan hari ini menasehati, mengajarkan, mengingatkan kita. Jangan sangkal iman kita meskipun harus mengalami penganiayaan. Jangan sangkal imanmu oleh karena godaan dunia yang begitu menarik hati. Ya. Jangan sangkal imanmu seberat apapun pergumulan yang kita alami. Tetaplah percaya, tetaplah bertahan dalam iman kita kepada Kristus. Alkitab mencatat, Tuhan tetap menyertai kita, saudara. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan pasti menolong kita. Kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kita, tapi Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberi kemenangan kepada kita. Oleh sebab itu, kuatkan iman kita. Teruslah bersandar kepada kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kita tetap mempertahankan iman kita kepada Kristus, meskipun kita mungkin kehilangan segala-galanya. Kita bisa saja kehilangan segala-galanya, tapi yang terpenting jangan sampai kita kehilangan Kristus. Kita boleh saja kehilangan segala-galanya karena Kristus, tapi jangan sampai kita kehilangan Kristus karena segala-galanya itu, saudara. Ingat, ada upah yang besar yang akan kita terima jika kita setia dan tetap bertahan dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya hari ini, dan Shalom.